Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk di perairan Papua Selatan, nelayan takut melaut. Kapal asal Australia yang bocor di perairan Raja Ampat dipastikan tidak mencemari laut dan merusak terumbu karang. Banyak petani gagal panen karena cuaca buruk, harga beras naik. Masjid Al-Fatah Abe Pantai berdiri tegak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, merupakan saksi sejarah karena bangunan ini merupakan masjid tertua di Tanah Tabi. Masjid ini dibangun pada tahun 1942 oleh warga keturunan Kei. Saat itu memang belum ada tempat ibadah bagi umat Islam di Hollandia yang sekarang bernama Kota Jayapura. Keluarga Kei sepakat membangun masjid yang saat itu masih sangat sederhana, hanya berdinding gabah dan dinamakan Langgar Abe Pantai. Imam Besar Abu Bakar Musa diangkat menjadi pemimpin masjid dari tahun 1942 hingga 1959. Kemudian dilanjutkan Haji Muhammad Lanumba dari tahun 1959 hingga 1963. Lalu pada tahun 1971 dan 2018, masjid beberapa kali direnovasi serta namanya berganti menjadi Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai. Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai tidak bisa dipisahkan dari pemakaman terbesar dan tertua di Kota Jayapura, di mana salah satu ulama yang menyiarkan Islam di Jayapura saat itu, Laode Muhammad Malik Akbari, Paku Alam Ngalimul Mukminim Sayyid Zainuddin, dimakamkan. Bahwa masjid ini adalah masjid pertama di wilayah Kota Jayapura. Dari tahun 42 sampai tahun 46 ini insya Allah sudah berdiri masjid ini dari awal. Jadi sebelum ada masjid di Kota Jayapura, alhamdulillah masjid ini sudah insya Allah jadi penyiar siar Islam. Saat ini ada 2 masjid tua di Jayapura, yakni Masjid Al-Fatah Abe Pantai dan Masjid Jami Jayapura. Bangunan tersebut masih berdiri tegak dan menjadi saksi penting perkembangan Kota Jayapura yang kini maju pesat menjadi kota yang modern. Memang dari informasi yang kita peroleh dari masyarakat, ada 2 masjid yang tertua di Kota Jayapura. Yang pertama adalah Masjid Al-Fatah Abe Pantai, yang informasi dari masyarakat memang untuk daerah di sekitar Masjid Abe Pantai itu pada awalnya itu para musafir dari baik dari Tidore, dari Buton, ya, dari Makassar yang kemudian menempati wilayah di sekitar Abe Pantai, dan saat itu memang baru masjid pertama yang ada di Kota Jayapura, di mana informasi-informasi yang kita peroleh dari masyarakat, dari orang tua-tua dulu, bahwa mereka kalau melaksanakan sholat Jumat, itu biasanya mereka pergi ke Abe Pantai untuk pelaksanaan sholat Jumat. Nah, sementara informasi yang kita peroleh dari pengurus masjid di Masjid Abe Pantai, utamanya para orang tua-tua, ya, yang menyampaikan bahwa masjid itu awal mulanya dibangun pada tahun 1946, ya. 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan RI. Artinya bahwa masjid itu juga termasuk masjid yang cukup tua, ya, cukup tua di Kota Jayapura.
Ketika bulan suci Ramadan, kedua masjid tertua di kota Jayapura tersebut menjadi salah satu tujuan warga untuk beribadah sambil menikmati sejarah panjang perjalanan masjid ini. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ribuan orang asli Papua yang terdiri 1.700 pekerja miskin dan 223 aparatur kampung di 14 kampung di kota Jayapura mendapat perlindungan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka kini tidak perlu khawatir lagi bila mengalami risiko kecelakaan kerja atau jatuh sakit karena biaya perawatan ditanggung melalui asuransi. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 14 kepala kampung sekaligus menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris. Menurut Frans PK, iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayar melalui anggaran dana kampung setiap tahun sebesar Rp431 juta. Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari program pemerintah kampung maupun layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya tadi minta ke semua kepala kampung, 14 kampung, dengan dana kampung yang ada, menjaminkan jaminan tenaga kerja ini bagi semua warga kampung, warga masyarakat kampung yang ada di 14 kampung. Sama seperti BPJS Kesehatan yang dijaminkan seluruh warga masyarakat Kota Jayapura. Sehingga masyarakat kampung mendapat manfaat dari jaminan kecelakaan ketika terjadi risiko pada saat dia bekerja, ataupun juga ahli warisnya bisa mendapatkan jaminan kematian, santunan akibat daripada meninggal dunia. Tadi satu orang warga kita sudah menyerahkan santunan ahli warisnya 42 juta pada ahli waris. Itu masyarakat Pentan yang ada di Kampung Kayu Pulu. Harapan kita bahwa semua 14 kampung itu menjaminkan warganya. Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah bertujuan mengurangi beban keluarga atau ahli waris apabila terjadi risiko. Seluruh organisasi perangkat daerah, OPD di lingkup pemerintah Kota Jayapura dan perusahaan wajib mengikut sertakan karyawan atau pegawai dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyamge.